Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Allah semua? Ketemu lagi sama saya Eko Wahyudi, owner Allah Hijab. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Alwa. Nih, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih Alwa atau ada yang baru gabung ya menjadi mitra Alwa Hijab. Nah, saya akan jelaskan ya sejarahnya nih tentang Alwa itu seperti apa. Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Awal mula berdirinya Alwa ini, teman-teman, dulu hanya suatu usaha sampingan. Jadi kita dulu kan saya dan Mbak Dian itu PNS ya. Jadi kita dulu usaha ini kita kerjakannya ya di setelah jam kerja atau ketika akhir pekan, ngerjain pun sampingan gitu teman-teman. Dan kita hanya reseller suatu produk jilbab gitu kan. Jadi hanya jualan jilbab aja gitu. Dan semuanya masih kita kerjakan sendiri. Belum ada karyawan, masih kami yang menerima orderan, masih kami yang balas chat, masih kami yang packing, masih kami yang ngirim gitu. Jadi belum ada karyawan. Dan kita dulu belum ada kantor. Jadi kontrakan kita dulu adalah kantornya gitu. Ya, jadi kontrakan kecil itu gudang, barang, terus packing juga di situ. Dan kita mulai tuh. Semakin lama semakin baik, semakin bagus penjualannya, kita mulai produksi. Tapi teman-teman, produksi tidak semulus itu. Awalnya banyak kegagalan yang kita alami gitu ketika produksi gamis. Nah, ini adalah kendaraan operasional ya. Teman-teman dilihat di layarnya mungkin dulu masih kayak gini nih. Kendaraan kita gitu, masih motor yang motor besar yang jadul lah gitu, yang masih bunyinya itu masih berisik, hidupnya juga sulit gitu kan. Lalu kita punya motor Matic ya, itu kita pakai ya kayak gitu gambarnya. Jadi bawa karung depan belakang itu saya sendirian biasanya, bawa karung depan belakang, bawa motor yang gede itu juga depan belakang gitu kan. Itu masa-masa perjuangan banget pada saat itu. Ini kondisi gudang Alwa dulu kayak gini nih, di kontrakan kita kayak gini dulu. Jadi masih rak-rakannya masih acak-acakan, masih nggak jelas lah gitu kan. Ini kantor kita dulu. Gabung sama kontrakan nih kayak gini teman-teman. Dulu kita jualan jilbab seperti ini, segi 4. Terus pernah juga jilbab motif. Ada juga jilbab yang bolak-balik ya, bolba sama jilbab layer. Ini dulu ya, produk-produk yang dulu gitu, yang jadul, awal berdiri. Lalu kita sempat juga reseller produk gamis bordir seperti ini. Nah, pernah juga kita jualan produk rok ya. Dulu belum ketemu Alwa ini identitasnya apa gitu. Jadi kita masih cari-cari kira-kira produk apa yang cocok untuk Alwa. Nah, alhamdulillah Alwa Hijab sekarang kita sudah memproduksi busana muslim dan muslimah ya. Udah punya gamis dan koko juga. Lalu kita sekarang sudah punya juga produk sarimbit keluarga. Jadi yang dewasa ada, yang anak-anak juga ada. Dan alhamdulillah sudah kejual di seluruh Indonesia dan luar negeri seperti di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Brunei Darussalam. Dan di sana pun ada mitra kita. Ya, di sana ada mitra kita, di luar negeri juga ada gitu. Sama kayak di produknya tadi, Singapura ada, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Mesir dan Jepang itu ada mitra kita di sana. Dan produk Alwa pun juga direkomendasikan oleh artis ya teman-teman. Jadi insya Allah sudah mempunyai branding yang cukup bagus gitu. Nah, ini produk gamis kita ya. Kita punya produk Alwa Hijab dan Alodi. Jadi ini sister brand kita, teman-teman yang ingin produk yang premium itu silakan ke Alwa Hijab. Tapi untuk produk yang low itu bisa ke Alodi. Nah, itu ada 2 pilihan. Lalu kita juga memproduksi koko ya. Produk couple, Alwa Hijab dan Alwa Muslim. Alwa Muslim yang seperti saya pakai ini. Ini ada metal tag-nya, di sini Alwa Muslim. Terus di sini ada logo Alwa juga. Ya, di belakang juga ada logo Alwanya juga. Cakep banget. Saya pede banget pakai koko ini. Lalu kita juga produksi sarimbit keluarga. Ya, ini untuk keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, anak-anak ya, lengkap. Nah, ini teman-teman, ini produk bestseller kita gitu. Terus juga, tadinya saya bilang, kita direkomendasikan oleh para artis. Jadi insya Allah produknya udah sangat berkualitas. Nah, bicara tentang turning point, apa sih turning point itu? Adalah titik perubahan ya. Alwa yang tadinya itu brand-brand biasa aja, perusahaan yang kecil, yang tadinya bahkan sampingan, bisa jadi brand yang seperti sekarang, perusahaan yang cukup besar, pasti ada turning point-nya gitu. Titik baliknya apa sih yang membuat Alwa ini bisa begitu berubah? Ya, dulu awalnya Alwa ini hanya perusahaan yang ya seperti perusahaan lain lah gitu. Duniawi lah gitu ya. Hanya dunia yang jadi tujuan kita gitu. Tapi ketika omsetnya tercapai, penjualannya tercapai, itu hampa teman-teman. Tidak ada yang membuat kita itu merasa tenang gitu. Tidak ada yang membuat kita merasa
lebih bersyukur. Alhamdulillah dulu dipertemukan dengan suatu training yang membuat tauhid kita itu murni lagi teman-teman. Membuat kita tahu apa sih tujuan dari hidup kita ini apa. Tujuan perusahaan kita itu apa, kita bisa tahu. Nah, dari situ, dari training 1 hari itu, ya saya dan Mbak Dian menangis lah seharian. Oh ternyata kita ini selama ini hanya mencari dunia yang kita kejar. Padahal Allah menyuruh kita untuk akhirat yang kita kejar. Insya Allah dunia itu akan mengikuti teman-teman. Nah, dari situ kita mengubah arah tujuan. Mengubah arah Alwa Hijab ini tadinya untuk dunia, kita arahkan untuk akhirat teman-teman. Nah dari situ Allah datangkan orang-orang tim terbaik seperti yang ada sekarang teman-teman. Tim yang Allah datangkan, tim-tim terbaik untuk bersama-sama membesarkan Alwa. Dan perusahaan semakin berkembang sampai sekarang. Semua adalah karena kita mengubah tujuan yang tadinya untuk dunia menjadi untuk akhirat. Nah, alhamdulillah sekarang, nah teman-teman bisa lihat ya di slide-nya, kita sudah punya tim ya, tim awalnya sekarang yang tadinya tidak punya tim, tidak punya karyawan, alhamdulillah sekarang sudah punya karyawan. Tadi itu tim office, sekarang ada tim jahit ya. Ini juga tim jahit, ya alhamdulillah dari situ, dari Alwa yang tadi kecil sekarang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi tidak hanya bermanfaat itu untuk mitra, tapi juga bermanfaat untuk karyawan-karyawan yang ikut membesarkan Alwa, teman-teman. Nah, kuncinya simple banget gitu. Cuman mengubah arah tujuan. Hanya mengubah visi dan misi, teman-teman. Karena apa? Kan segala sesuatu itu dinilai dengan niatnya, teman-teman. Nah, kalau niat kita sudah hanya untuk dunia gitu kan, ya pasti dunia yang akan kita dapatkan. Itu pun tidak seberapa gitu. Kami telah merasakan pada saat itu. Tapi sekarang ketika visi misi kita ubah gitu kan, kita ubah hanya untuk akhirat, insya Allah dunia itu akan mengikuti teman-teman. Nah ini saya ingin semua nih mitra ataupun teman-teman yang baru gabung ya, ayo kita samakan visi misi gitu supaya kapal kita ini, saya gambarkan situ kapal ya teman-teman, kapal atau sebuah setir kapal. Nah, arahnya itu kita sama-sama kita tujukan untuk akhirat, teman-teman. Insya Allah dunia itu akan mengikuti. Nah, seperti apa sih? Nah, saya ibaratkan ya, di sini teman-teman lihat sebuah kapal ya. Kapal besar gitu ya. Kapal besar ini, kalau tidak punya tujuan yang jelas ya, tidak punya akhirnya atau goals-nya itu apa, itu kapal kira-kira akan arahnya kemana? Nggak jelas kan mau kemana, teman-teman. Tapi kalau kapal kita punya tujuan yang jelas, punya goals yang jelas, itu insya Allah kita punya arah yang benar gitu. Apalagi arahnya untuk akhirat, teman-teman. Nah sekarang saya akan jelaskan visi dan misi Alwa. Ya, visi itu apa sih? Visi itu tujuan, teman-teman. Tujuan yang terukur dan dapat dicapai. Nanti kita akan bedakan ada visi, ada dream, ya, ada goals, itu beda-beda semua. Nah kalau visi itu adalah tujuan yang terukur dan dapat dicapai. Ya. Kalau misi itu cara mencapai visinya, teman-teman. Nah, ini penting banget menentukan visi misi, teman-teman. Nah, yang pertama adalah memastikan tujuan dasar dari suatu perusahaan. Ini perusahaan teman-teman nih. Usaha teman-teman itu tujuannya apa gitu? Apakah hanya untuk mencari uang ataukah hanya untuk sampingan atau apa? Itu harus jelas, teman-teman. Apakah usaha kita ini kita niatkan untuk besar, untuk kita bisa wariskan ke anak cucu kita, atau apalah gitu, atau untuk kita bisa pergi haji, bisa membeli rumah atau beli motor atau memberangkatkan haji orang tua untuk umroh misalnya. Kita harus buat visi itu, teman-teman. Tujuan akhirnya itu apa? Supaya kita jelas nih arahnya ke sana. Dan yang kedua adalah menumbuhkan rasa kebermaknaan. Ya, ada makna, teman-teman. Kita tuh usaha tuh ada makna, ada ruhnya, ada girohnya gitu. Yang ketiga, semangat ya. Kita ada semangat kerja, ada komitmen untuk selalu kita itu berusaha membesarkan usaha kita. Dan berikutnya, menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi perusahaan punya acuan, kira-kira arahnya mau kemana sih usaha ini. Yang berikutnya adalah sebagai pedoman bagi karyawan dalam bekerja. Nah, kalau teman-teman udah punya karyawan, udah punya staff, itu jelas nih. Nih tim, ini adalah visi misi perusahaan kita. Kita arahnya akan seperti ini. Kalian ayo ikut bareng-bareng. Kita kerja bareng-bareng. Kita satu tim, kita jalan bareng. Kayak gitu. Jadi karyawan pun juga tahu nih perusahaan arahnya kemana gitu. Lalu sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kita udah punya arah, tujuan, kita gampang nih teman-teman. Kita mau ada keputusan apa, ada kebijakan apa, itu jelas. Itu arahnya sesuai dengan visi misi kita. Nah, kalau Alwa apa sih visinya? Alwa sudah ada teman-teman. Menjadi perusahaan pewasilah kebermanfaatan bagi umat. Wah,
tadi kan ya, niat itu harus baik gitu, harus untuk akhirat gitu, untuk orang banyak, untuk umat. Niat itu yang luas gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya Allah mampukan kita gitu. Allah mampukan kita untuk mencapai visi tersebut. Jadikan ini proposal kepada Allah gitu ya. Allah, ini proposal saya sehingga saya ingin perusahaan ini tuh menjadi wasilah untuk bermanfaatan untuk banyak orang. Nah, inilah visi Allah teman-teman. Nah, saya ingin teman-teman, ayo kita samakan visi kita nih. Visi usaha teman-teman, ayo kita samakan dengan Allah untuk memberikan manfaat yang besar bagi umat. Di Allah itu ada tiga misi teman-teman. Misi untuk customer, misi untuk mitra, dan misi untuk agama atau umat. Nah, yang pertama untuk customer, kita akan memberikan kepuasan kepada customer terhadap kualitas produk. Lalu memberikan pelayanan prima atau service excellent, memberikan pemahaman kepada customer bahwa setiap pembelian produk, nah setiap produk yang dibeli oleh customer itu, sebagian keuntungannya adalah untuk membiayai rumah tahfiz Alwa dan kegiatan sosial lainnya di bawah Yayasan Al-Wasilah Amanah Umat. Jadi teman-teman sampaikan itu kepada customer bahwa, Mbak, kalau beli produk Alwa, insya Allah kecipratan. Ya, kita pede nih, kita pede aja nih. Pedenya kita adalah kita kecipratan pahala dari uang yang kita keluarkan ya untuk membiayai rumah tahfiz dan kegiatan sosial lainnya. Yang berikutnya adalah mengajak customer untuk ikut serta menjadi semangat dalam menebar kebaikan. Nah, dengan mereka memakai produk Alwa, ya dari situ mudah-mudahan ya mereka customer kita terbawa gitu untuk ikut berbuat baik ketika pakai baju Alwa. Nah, ini sampaikan teman-teman mitra ke customer kita teman-teman. Jadi mudah-mudahan kebaikan ini terus menebar ya nggak cuma di mitra kita tapi juga ke customer kita. Yang berikutnya adalah misi Allah untuk mitra. Misi Allah untuk mitra ini adalah menjadikan mitra sebagai rekan bisnis dalam menumbuhkan bisnis bersama. Nah, kita sama-sama nih teman-teman, termasuk e-course yang saya buat ya kali ini itu supaya teman-teman ikut berkembang dalam bisnisnya, dalam kehidupannya, ya semakin memperbesar usahanya gitu sehingga teman-teman bisa memperbaiki kualitas hidup teman-teman. Yang berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan mitra secara berkesinambungan. Termasuk dengan fee yang teman-teman terima, itu kita semakin memperbaiki teman-teman. Lalu berikutnya membuat seluruh mitra memiliki pemahaman bahwa tujuan bisnis adalah akhirat yang tadi saya sampaikan. Kita sama-sama, ya kita semuanya ingin masuk surga kan ya. Kita semuanya ingin kembali ke akhirat itu dalam keadaan baik gitu. Nah, ayo teman-teman kita satukan visi misi kita sehingga tujuan bisnis itu bukan hanya uang gitu, hanya dunia, tapi kita punya tujuan untuk akhirat teman-teman. Nah, ini kita satukan visi misi kita di sini. Lalu yang berikutnya mengajak mitra untuk terus menjadi semangat dalam menebar kebaikan. Tadi, sampaikan ke customer-nya, sampaikan ke karyawannya, bahwa ayo kita menebar kebaikan bareng-bareng. Sama-sama menebar kebaikan supaya kita pun semakin baik, mereka pun semakin baik. Yang berikutnya adalah misi Allah untuk umat, teman-teman. Nah, misi ini adalah bagaimana kita punya peran terhadap umat atau agama kita. Yang pertama, kita menyisihkan sebagian besar profit untuk agama, umat, dan sosial. Ya. Yang kedua, kita punya yayasan, teman-teman. Yayasan ini, nah saya sampaikan juga di bawahnya, bahwa kita punya rumah tahfiz, ya, kita melakukan kegiatan sosial. Nah, dari situ, teman-teman, dari profit yang kita sisihkan tadi, ya, kita tampung di Yayasan Al-Wasilah. Dari Yayasan Al-Wasilah inilah akan dibagi ke dalam rumah tahfiz, lalu kita bagikan ke sosial, ya, bisa dalam bentuk kita bagi-bagi nasi bungkus, bagi-bagi sembako, atau ke panti asuhan, ke panti jompo, dan banyak kegiatan sosial lainnya. Dan terakhir kita punya misi seperti ini teman-teman. Kita ingin mendirikan pesantren, ya pesantren tahfiz Quran dengan 1000 santri. Dengan pondok inilah akan jadi awal mula peradaban yang baik gitu teman-teman. Dari orang-orang yang menghafal Quran tadi, setiap hari mereka baca Quran, insya Allah jadi pahala buat kita semua. Nah, saya ingin banget kita bangun bareng-bareng pondok pesantren ini teman-teman. Mudah-mudahan dari pondok pesantren ini jadi bekal kita gitu untuk nanti kita di akhirat. Jadi teman-teman, yuk kita berjuang bareng-bareng, kita bikin pondok pesantrennya bareng-bareng. Ini bukan awal yang bikin teman-teman semua gitu. Teman-teman yang ikut menjualkan produk Allah, insya Allah teman-teman dapat bagian juga gitu. Untuk kita ngebangun pondok pesantren ini, insya Allah dapat pahala juga. Lalu di awal kita punya corporate culture ya. Corporate culture ini adalah nilai dari perusahaan. Perusahaan kita tuh punya budaya teman-teman. Punya budaya yang kita pegang gitu, yang kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saya ibaratkan corporate culture ini adalah sebuah akar ya. Di situ saya gambarkan sebuah pohon, teman-teman. Pohon yang akarnya itu menjalar banyak gitu ya, luas di tanah, dalam tanah. Nah, akar inilah adalah corporate culture-nya gitu, teman-teman. Ketika suatu perusahaan itu punya corporate culture yang baik,
dia akan kuat seperti akar gitu. Pohonnya akan setinggi apa, dia akan kuat gitu. Dia akan menjadi fondasi yang sangat kuat ketika perusahaan itu semakin besar gitu. Semakin besar, semakin banyak orangnya. Ketika udah punya fondasi yang kuat, insya Allah perusahaannya akan semakin baik, semakin bagus, tidak mudah goyah, tidak mudah untuk bubar, tidak mudah untuk terjadi pertikaian, kayak gitu teman-teman. Dan ini pun berlaku tidak hanya ke karyawan internal sendiri, tapi juga keluar gitu, ke mitra, ke customer gitu. Nah, inilah fungsinya corporate culture. Apa sih corporate culture di awal? Yang pertama itu kekeluargaan, ya kita mendapatkan kekeluargaan, lalu kehangatan, ya terasa nggak kalau di awal itu Mbak Dian misalnya, saya, mentor dan tim awal yang lain tuh hangat gitu kepada teman-teman. Kalau yang langsung berhubungan sama pusat pasti merasakan itu. Termasuk yang saya sampaikan hari ini. Saya ingin menyampaikan kehangatan nih pada teman-teman. Bahwa belajar itu have fun gitu. Belajar itu menyenangkan. Tidak seperti kita dalam kelas gitu ya. Nah, yang kedua adalah, yang ketiga ya. Ketiga adalah kepedulian. Kita peduli. Ini harus kita tanamkan baik itu untuk kita sendiri internal ataupun keluar. Sukses bersama ya, termasuk e-course yang saya buat kali ini. Kita ingin kita semua sukses, tidak semua kami perusahaan awal yang, tapi teman-teman juga harus sukses teman-teman. Mitra harus sukses, distributor, agen, reseller, semuanya harus sukses bareng-bareng. Lalu kita tumbuh bersama, kita belajar bareng-bareng. Ini adalah salah satu ikhtiar kita nih, supaya kita tumbuh bersama. Islami, udah jelas, produktif, jadi tidak ada waktu yang kosong, kita selalu belajar kapanpun waktunya. Fokus ya, kita menentukan visi misi, kita fokus dengan tujuan kita. Lalu integritas, ini sangat penting ya teman-teman, ketika ada terjadi suatu masalah gitu, ataupun masalah yang apa ya, tidak semestinya gitu ya. Ketika ada orang yang melanggar itu, ya udah tidak bisa bersama kita lagi. Lalu kita syukur ya, syukur itu penting. Karena dengan bersyukur, insya Allah nikmatnya akan ditambah lagi teman-teman. Nah, apapun yang kita dapatkan, kita lagi penjualan tidak bagus, kita bersyukur. Ketika penjualan bagus, bersyukur juga gitu. Jangan sampai kita mengeluh gitu. Ketika kita dikasih penikmatan, syukur. Ketika dikasih cobaan, kita tidak bersyukur. Nah, tidak akan ditambah lagi nikmatnya gitu. Tidak akan balik lagi nikmatnya. Tapi Allah menguji siapa sih yang bersyukur di antara kita. Nah, ini syukur ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir, continuous improvement, yaitu merubah diri lebih baik, dan lebih baik terus secara berkesinambungan gitu, secara berkelanjutan. Ini penting teman-teman. Kita belajar, ya belajar sekarang, belajar besok, dan besok terus kita akan terus belajar gitu sampai kita mati gitu kan. Karena apa? Kita ingin memperbaiki kualitas diri kita teman-teman. Gak cuman usaha kita yang kita besarkan, tapi diri kita dulu teman-teman. Nah kalau usaha kita pengen besar, kita dulu yang kita rubah, diri kita dulu yang harus belajar, baru kita bisa merubah perusahaan kita untuk jadi lebih baik lagi. Nah di awal kita punya jargon, ya jadi di belakang baju ya, baju kerja Alwa itu tertulis kerjaku jihadku. Semua baju karyawan Alwa setiap harinya ada tulisan itu, supaya apa teman-teman, kita berjihad gitu. Nah jihad ini apa sih maksudnya, nanti saya jelaskan nih setelah ini. Jadi kita mempunyai semangat itu bukan cuma bekerja gitu, tapi juga untuk ibadah. Nah ibadah inilah yang kita jihadkan gitu. Jihad untuk siapa aja teman-teman. Nih yang pertama untuk diri kita sendiri ya. Kita mencari nafkah, kita mencari uang. Nah, kita jihadkan kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Lalu, yang kedua untuk orang yang kita cintai. Baik istri kita, atau suami, atau orang tua, atau anak. Itu orang yang kita cintai, teman-teman. Itulah jihad kita, gitu. Jadi kita jangan cuma mencari nafkah, tapi kita jadikan itu ibadah, gitu. Ibadah untuk menafkahi keluarga kita. Yang terakhir adalah agama. Jihad untuk agama. Karena kan dengan kita memperbaiki kualitas hidup kita, keuangan kita, insya Allah dari situ kita bisa memberi manfaat yang luas untuk agama kita. Nah, tahu lagunya Niji ya, yang Laskar Pelangi? Nah, kata-kata seperti ini kan, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Nah, seterusnya gitu. Jangan lanjutin nanti nggak habis-habis nih materinya. Jadi mimpi ya teman-teman. Dari kita berjihad tadi ya, kita punya mimpi, kita harus punya mimpi. Jangan sampai semangat kita itu tidak punya ujungnya, tidak punya hal yang ingin kita capai gitu. Nah, jadi kita berjihad tadi untuk diri kita, untuk orang yang kita cintai, untuk agama kita. Kita punya impian teman-teman. Impian apa yang kita capai untuk berjihad tadi, untuk membahagiakan mereka gitu. Nah, teman-teman, saya paling suka nih kalau kita itu punya tujuan ya.
Apalagi kalau tujuan itu kita tempel ya, mimpi itu kita tempel di setiap tempat yang kita bisa lihat setiap hari. Nah, teman-teman silakan ya, silakan, ini penting ya. Saya juga punya soalnya. Teman-teman silakan buat dream board ya. Dream board ini adalah mimpi ya, mimpi. Mimpi kita apa? Ini beda ya dengan visi ya. Kalau visi kan dia terukur ya, terukur dan tidak jauh gitu jaraknya, paling 1 tahun atau 5 tahun ke depan. Gitu. Tapi kalau dream, ya, dream board ya, kita buat dream board itu tidak terukur teman-teman dan sangat jauh. Namanya juga mimpi kan. Kalau dia bukan mimpi, dia berarti bisa kita capai. Tapi kalau mimpi itu biasanya jauh teman-teman. Nggak mungkin lah bisa sampai kecapai gitu kan. Nah itulah mimpi namanya gitu. Tapi dari mimpi itulah teman-teman, kita datangkan keajaiban-keajaiban. Kita datangkan miracle-miracle. Dulu juga saya dan Mbak Dia tidak terbayang gitu ya, Allah akan seperti apa sekarang. Tapi ya itulah namanya mimpi ya teman-teman. Allah sampaikan Allah di titik sekarang. Nah teman-teman silakan buat ya dream board ya. Dream board itu papan mimpi ya. Papan mimpi itu dibuat, nanti silakan ditempel di tempat yang teman-teman bisa lihat setiap hari. Apa sih impian terbesar di hidup teman-teman? Nah, taruh di dream board itu. Jadi itu jaraknya bisa jauh gitu ya. Bisa jauh banget, bisa 10 tahun lagi. Yang mungkin bahkan adalah dalam hidup kayaknya nggak sampai gitu. Nggak akan bisa tercapai gitu. Nah, itulah yang namanya mimpi. Kita undang mimpi itu dengan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dream board-nya ini saya buat sendiri. Ya, jadi contohnya seperti ini teman-teman, pengen punya pesantren 1000 santri. Punya pesantren 1000 santri, itu kan jauh ya, biayanya besar, terus tempatnya juga luas gitu kan. Itu hampir tidak mungkin gitu teman-teman. Tapi itu namanya mimpi gitu. Kita buat mimpi itu seolah-olah dia itu dekat gitu, seolah-olah dia bisa kita capai. Ini papan mimpi saya ya, silakan teman-teman buat sendiri ya nanti. Terus juga saya punya true story nih di salah satu distributor kita. Jadi kalau saya bacakan ya teman-teman, ini sekali lewat aja ya, karena panjang chatnya. Ya terima kasih Mas Eko. Saya dulu tahun 2017 ya. Itu mimpinya 2017, berarti udah lama sebelumnya ya. Awal-awal Alwa Hijab ini waktu itu. Jadi ini distributor lama, dia punya mimpi ingin umroh teman-teman. Dia buat dream board seperti itu, ditaruh di musola, ditaruh di musola di rumahnya. Jadi setiap sholat dia lihat mimpi itu, sampaikan ke Allah gitu. Dan dia bilang, terima kasih Mas Eko, dulu saya hanya membuat ini hanya untuk menyelesaikan tugas. Jadi tidak ada, ya udahlah bikin aja lah gitu, yang penting bikin gitu. Tapi alhamdulillah semua mimpinya terwujud teman-teman. Dan mimpinya paling besar adalah umroh. Dan suami istri ini akhirnya bisa umroh teman-teman tahun 2018 atau 2019 kemarin. Nah, hanya dengan membuat dream board, membuat mimpi. Nah, itu teman-teman. Dream adalah mimpi yang mungkin tidak bisa kita capai, tidak mungkin kita capai. Tapi itulah Allah ya. Allah melihat kesungguhan kita. Allah melihat bagaimana seorang hamba itu benar-benar ingin mencapai mimpinya gitu. Sampaikan sama Allah setiap sholat, taruh di tempat sholat kita gitu. Kalau saya taruh di ruang kerja biasanya. Jadi setiap kerja, supaya semangat kerjanya, saya lihat itu dulu gitu teman-teman. Silakan teman-teman praktekkan. Ini cara membuatnya, yang pertama tentukan formatnya, bebas ya, mau bentuk tulisan, mau bentuk gambar, kayak tadi, cari aja di Google, gambar-gambar yang kita kita anggap bagus gambar tersebut, terus kita kumpulkan gambar-gambar tersebut, ya, terus kita tempel, selesaikan gitu, gambarnya, selesaikan, tulis gitu, mau kira-kira kapan akan kita capai. Nah, cara aplikasinya seperti apa? Yang pertama, letakkan vision board itu, atau dream board itu, di tempat yang kita bisa lihat setiap saat, setiap hari gitu. Jadi mau di musola, atau di kamar mandi misalnya, atau di ruangan kerja, yang kita bisa lihat dia setiap hari. Dan lihatlah secara teratur. Jadi setiap hari lihat lagi. Itu akan mendatangkan afirmasi teman-teman. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi itu kayak ngebayangin ya, dalam alam bawah sadar kita loh. Dalam bawah sadar kita ingin mencapai itu. Nah, biasanya itu nggak akan jauh teman-teman. Ketika mimpi itu tercapai, biasanya nggak akan jauh dari gambar yang kita bayangkan tadi. Biasanya gitu. Karena itu telah tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Gitu. Dalam hati kita, dalam pikiran kita akan tersimpan. Itu disebut dengan afirmasi. Bayangkan gitu, kita punya seperti itu. Itu insya Allah lebih mempermudah kita dalam mencapai mimpi kita. Dan saya selalu menggunakan gambar ini ya. Gambar anak kecil yang semangatnya luar biasa. Ya, menggenggam pasir gitu. Jadi teman-teman, dalam setiap tugas pasti ada gambar ini. Dan tugasnya kali ini adalah membuat visi, misi,
corporate culture dan dream board. Ya, teman-teman silakan tugasnya dikerjakan. Ya, tugas ini penting ya, karena ini awal dari kita sebelum melangkah lebih jauh. Sebelum kita belajar, sebelum kita berusaha, dimulai dari sini. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih. Saya lagi dari saya, Eko Wahyudi, Owner Al Hijab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.